membongkar sebuah keyakinan lama di pasar. Sebuah keyakinan tentang siapa sebenarnya yang memegang kendali atas pergerakan harga. Iya, banyak sekali yang masih berpikir kalau sentimen retail, keruihan di media sosial, atau antusiasme para trader individu itulah yang jadi kekuatan utama di pasar. Tapi, jujur saja, pandangan ini udah nggak relevan lagi. Karena kenyataannya, kalau kita lihat data, hari ini ceritanya sudah benar-benar berbeda. Aliran dana raksasa dari institusi yang masuk lewat instrumen seperti ETF, nah itulah yang sekarang jadi dalang di balik pergerakan harga harian di aset-aset utama. Ini jadi pertanyaan penting buat kita semua. Di tengah ekosistem baru ini, di mana posisi kita sebagai trader retail? Apakah kita masih punya peran? Atau kita cuma mengikuti kemana bayangan uang besar ini bergerak? Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah semuanya. Kita mulai dari dominasi institusi, lalu kita lihat peran krusial ETF dan stablecoin, kemudian cara mereka meninggalkan jejak likuiditas. Kita juga akan lihat dampaknya secara global. Dan yang paling penting, gimana kita bisa jadi trader cerdas di tengah semua ini. Mari kita mulai dari akarnya. Era baru dominasi institusional. Dan bagaimana ETF menjadi pintu gerbang utama yang mengubah total peta permainan. Nah, ini dia mekanismenya. Uang besar itu nggak masuk sembarangan. Mereka butuh jalur yang aman, yang teregulasi. Itulah peran ETF spot. Bayangkan, dana-dana pensiun raksasa sekarang mulai mengalokasikan sebagian kecil, tapi nilainya tetap masif dari portofolio mereka. Ini bukan lagi soal spekulasi, tapi ini adalah permintaan yang nyata, yang struktural, yang terus-menerus menyerap suplai dari pasar, terlepas dari apa kata sentimen retail. Poin ini sangat-sangat krusial. Jadi, kita harus berhenti melihat arus dana ETF ini sebagai sekadar noise jangka pendek. Ini adalah pergeseran fundamental. Ini adalah permintaan real yang mengubah struktur pasar secara permanen. Oke, selanjutnya komponen kedua dari infrastruktur pasar yang baru ini. Kita bicara soal dolar digital dan bagaimana aset-aset lain ditokenisasi. Ini adalah pipa likuiditas yang baru. $1 triliun. Coba resapi angka itu. Ini bukan angka main-main. Ini adalah proyeksi skala pasar stablecoin. Anggap saja ini adalah sistem perpipaan finansial global baru yang nggak pernah tidur, beroperasi 24 jam, 7 hari seminggu. Jadi stablecoin menyediakan likuiditas dolar yang selalu tersedia. Di sisi lain, ada tokenisasi aset dunia nyata seperti obligasi pemerintah yang dibawa masuk ke dalam ekosistem blockchain. Ini pada dasarnya adalah jembatan yang menyambungkan Wall Street dengan dunia desentralisasi. Hasilnya, pasar yang jauh lebih efisien. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Bagaimana semua modal institusional ini secara aktif membentuk pergerakan harga yang kita lihat di chart setiap hari. Kuncinya ada di satu konsep ini, zona likuiditas. Ini bukan level support atau resistensi yang acak, bukan. Ini adalah area di mana ada tumpukan order yang sangat besar, area di mana institusi punya kepentingan. Dan karena itu, harga seolah-olah ditarik seperti magnet ke zona-zona ini. Dan begini cara kerjanya, sebuah proses yang sering disebut liquidity engineering. Pertama, mereka sengaja mendorong harga ke level-level yang jelas. Tahu kan, di atas high atau di bawah low sebelumnya. Tempat di mana banyak trader retail pasang stop loss. Kedua, begitu stop loss itu kena, boom! Itu justru menciptakan gelombang likuiditas yang mereka perlukan untuk mengisi order raksasa mereka. Terakhir, setelah pasar dibersihkan, barulah jalan lapang bagi mereka untuk memulai pergerakan yang sesungguhnya. Oke, sekarang kita lihat gambaran besarnya. Mari kita zoom out sedikit dan lihat bagaimana semua aliran dana institusional ini saling menghubungkan berbagai pasar di seluruh dunia. Sederhananya begini, modal global itu bergerak dalam dua mode utama, risk on atau risk off. Saat sentimen sedang risk on, uang mengalir deras ke aset-aset berisiko tinggi seperti kripto. Sebaliknya, saat sentimen berubah jadi risk off, uang akan lari mencari perlindungan ke aset aman seperti dolar AS. Memahami mode mana yang sedang aktif, itu sama seperti tahu kemana arah angin bertiup. Dan chart ini jadi bukti visual yang sempurna. Lihat saja bagaimana ETH dan BTC bergerak begitu serasi. Ini bukan kebetulan sama sekali. Ini menunjukkan bahwa kedua aset ini digerakkan oleh gelombang pasang surut likuiditas global yang sama, bukan cuma oleh berita internal dari dunia kripto saja. Nah, setelah kita paham semua ini, pertanyaannya kembali ke kita. Sebagai trader retail, gimana kita harus bersikap? Jawabannya adalah kita harus berhenti menjadi reaktif dan mulai menjadi adaptif.
Disinilah letak perbedaan fundamentalnya. Institusi itu proaktif, merekalah penyebab pergerakan. Mereka membaca aliran dana dan menciptakan kondisi pasar. Sebaliknya, trader retail seringkali reaktif. Kita jadi efek dari pergerakan itu, sibuk mengejar sinyal dari indikator yang seringkali sudah terlambat. Tapi, ini bukan berarti kita harus menyerah. Sama sekali bukan. Kuncinya adalah mengubah cara pandang kita. Kita bisa dan kita harus menjadi adaptif. Kita bisa belajar membaca jejak-jejak yang ditinggalkan uang besar dan bergerak selaras dengan mereka, bukan justru melawan arusnya. Jadi inilah inti dari semuanya. Pasar modern itu bukan lagi soal chart dan indikator semata. Pasar modern adalah sebuah jaringan arus modal global yang kompleks. Kalau Anda serius ingin bertahan dan bertumbuh di pasar saat ini, kuncinya hanya satu, pahami kemana likuiditas besar itu bergerak. Pertanyaannya, apakah Anda siap untuk itu? Pastikan Anda subscribe ke Zona Profit AI. Kenapa? Karena di analisis berikutnya, kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita akan bahas cara praktis membaca aliran dana ini tanpa perlu akses data yang super mahal. Sampai ketemu di sana.